Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solihah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Dasar kelas 4. Anak-anakku yang soleh dan solehah, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbuat dari cahaya atau nur. Gaib adalah segala sesuatu yang diyakini keberadaannya tetapi tidak dapat dilihat dengan mata, tidak dapat didengar dengan telinga, dan tidak dapat diraba oleh tangan manusia. Anak-anakku yang soleh dan solehah, para malaikat memiliki tugas yang berbeda-beda. Ada malaikat yang diberi tugas untuk mengatur hujan dan rezeki. Ada malaikat yang bertugas menjaga arsy. Ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia. Dan ada pula malaikat yang bertugas mencatat amal kebaikan dan keburukan manusia. Nah, pada hari ini kita akan belajar nama-nama malaikat beserta tugasnya. Apakah anak-anak sudah menghafalkan nama malaikat yang wajib diketahui? Yang berjumlah 10, Pak Guru memiliki sebuah lagu. Mari mengenal 10 malaikat, dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israel, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Mari kita simak penjelasan tentang tugas setiap malaikat. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Malaikat Mikail tugasnya menyampaikan rezeki, termasuk yang mengatur hujan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Anak-anak harus berdoa supaya nanti masuk surga dan bertemu dengan malaikat Ridwan. Malaikat Malik tugasnya menjaga neraka. Semoga kita semua tidak bertemu dengan malaikat Malik. Malaikat Munkar tugasnya menanyai manusia di alam kubur. Malaikat Nakir tugasnya menyiksa manusia di alam kubur. Malaikat Raqib tugasnya mencatat perbuatan baik manusia. Jadi anak-anak ketika berbuat baik seperti melakukan sholat, berbakti kepada kedua orang tua, menuntut ilmu, amal tersebut dicatat oleh malaikat Raqib. Malaikat Atid tugasnya mencatat perbuatan buruk manusia. Nah, jadi kalau ada yang berbohong, nanti dicatat oleh malaikat Atid. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Semoga kita semua dicabut nyawanya dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian yang terakhir, malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dengan beriman kepada malaikat, yakni dengan membenarkan bahwa malaikat itu ada, diciptakan oleh Allah dari cahaya, memiliki fungsi sebagai berikut. Fungsi iman kepada malaikat Allah. 1. Selalu melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk.
karena selalu diawasi oleh malaikat. Berupaya masuk ke dalam surga yang dijaga oleh malaikat Ridwan, dan bertakwa dan beriman kepada Allah, meningkatkan keikhlasan, keimanan, dan kedisiplinan kita untuk mengikuti, meniru sifat dan perbuatan malaikat. Selalu berpikir dan berhati-hati dalam melaksanakan setiap perbuatan, karena setiap perbuatan baik maupun buruk akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, berikut ini ada perbedaan sifat antara malaikat, jin, setan, dan iblis. Malaikat senantiasa taat kepada Allah. Manusia ada yang taat, ada yang tidak. Setan tidak taat dan membangkang kepada Allah. Malaikat berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah. Manusia ada yang beribadah dan beriman, dan ada juga yang kufur. Setan kufur, mengajak berbuat dosa dan melanggar perintah Allah. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, kalau manusia diciptakan dari tanah, sedangkan setan diciptakan dari api. Malaikat tidak memiliki nafsu atau keinginan. Manusia memiliki nafsu yang baik dan buruk. Setan memiliki nafsu yang buruk. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah pelajaran kita tentang beriman kepada malaikat telah selesai. Semoga anak-anak semuanya dapat menghafal nama dan tugas para malaikat. Dan mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.